Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai transformasi dua sisi dari prosa fiksi ke puisi, dan saya memilih cerpen yang akan diubah menjadi puisi. Nah, hasil pengubahan transformasi dari cerpen ke puisi nanti akan saya bahas pada konten ke-13. Pada video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih itu transformasi. Nah, saya akan membahas mengenai definisi transformasi dan intertekstual dalam sastra. Transformasi adalah salah satu bentuk apresiasi karya sastra yang melibatkan perubahan yang cukup dramatis pada teks untuk memunculkan sesuatu yang baru. Ketika sebuah karya ditransformasikan, ia membuka ruang kemungkinan eksplorasi yang kompleks karena melibatkan bentuk dan media yang berbeda. Definisi transformasi dan intertekstual dalam sastra. Perubahan rupa berupa bentuk, fisik, fungsi, dan lain sebagainya, menurut Kubi tahun 2002. Kemudian, wujud dari transformasi itu bisa berupa terjemahan, salinan, alih huruf, sahajaan, parafrase, dan adaptasi atau saduran, menurut Sujiman 1993. Transformasi itu adalah: pertama, menarik budaya etis ke tataran budaya kebangsaan, dan kedua, menggeser budaya agraris tradisional ke tataran budaya industri, menurut Khayyam dalam Estan 1992. Nah, transformasi ini dilakukan dengan melihat hubungan intertekstual dalam teks yang kita kaji. Hubungan intertekstual antara teks dengan hipogram atau teks dasarnya dapat berupa ekspansi, konversi, modifikasi, dan ekserp, menurut Sarjono dalam Pudentia 1992. Menurut Rivatere dalam Pudentia 1992, halaman 72-73. Ekspansi mengubah unsur-unsur pokok matrik kalimat menjadi bentuk yang lebih kompleks. Dalam kebanyakan kasus, ekspansi lebih dari sekedar repetisi, tetapi juga mencakup perubahan gramatikal, misalnya perubahan jenis kata. Rivatere 1978, halaman 48-63. Secara sederhana, ekspansi dapat diartikan sebagai perluasan atau pengembangan. Pradoto Kusumo 1986, halaman 62. Selanjutnya, modifikasi atau pengubahan biasanya merupakan manipulasi pada tataran linguistik, yaitu memanipulasi kata atau urutan kata dalam kalimat. Pada tataran kesastraan, yaitu memanipulasi tokoh, protagonis, atau alur. Pudentia 1992, halaman 72. Secara luas, interteks diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan teks lain. Lebih dari itu, teks itu sendiri secara etimologis, textus, bahasa Latin, berarti tenunan, anyaman, penggabungan, susunan, dan jalinan. Produksi makna terjadi dalam interteks, yaitu melalui proses oposisi, permutasian, dan transformasi. Dinamika teks menurut paradigma Kristeva terletak dalam transformasi dari satu genre ke dalam genre yang lain, baik sebagai negasi, oposisi, sinis, lelucon, dan parodi, maupun sebagai apresiasi, afirmasi, nostalgia, dan jenis pengakuan-pengakuan estetis yang lain, yang secara keseluruhan berfungsi untuk menemukan makna-makna yang baru dan orisinal. Transformasi tidak terbatas semata-mata dalam kerangka literer, tetapi juga meluas dalam karya seni yang lain. Dalam kerangka
Dalam kerangka multikultural, aktivitas intertekstualitas berfungsi untuk membangkitkan kesadaran masa lampau, baik sebagai citraan primordial maupun nostalgia yang pada umumnya disebut sebagai teks. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel saya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.